Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2B, 3B akan mempresentasikan PPT kami mengenai review jurnal analisis termodinamika pada proses gasifikasi plasma biomasa. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Izam Ardani dengan NIM akhir 1010 dan rekan saya. Saya Aulia Rahma dengan NIM akhir 1012. Baik, lanjut ke materi pertama. Next. Materi pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang, di mana plasma adalah keadaan keempat suatu benda setelah keadaan padat, cair, dan gas. Gas panas plasma bersifat netral di seluruh dunia ketika berada dalam keadaan terionisasi, di mana ion dan elektron dapat berada bersama-sama. Plasma diperkirakan merupakan sekitar 99% benda di jagat raya. Contohnya, kilatan petir, matahari atau bintang, dan lampu fluoresens. Secara teknik, plasma juga dapat dihasilkan melalui pemanasan atau ionisasi listrik. Hal ini dicapai dengan menempatkan gas dalam medan elektromagnetik yang kuat. Temperatur atau energi, densitas elektron, densitas partikel, dan densitas atom netral merupakan beberapa ciri plasma. Energi partikel plasma panas dapat mencapai ribuan elek- elektrovolt, sedangkan plasma dingin hanya memiliki beberapa elektrovolt. Biasanya 1 elektrovolt sama dengan 1,6. Next. Materi selanjutnya yaitu tujuan, di mana dalam tujuan analisis ini yaitu untuk menganalisis proses gasifikasi biomasa yang dipicu oleh plasma torch dari sudut pandang termodinamika yang meliputi neraca massa, neraca energi, dan efisiensi proses untuk pembangkitan listrik. Next. Selanjutnya, landasan teori efisiensi konversi energi maksimum, di mana energi yang tersedia untuk gasifikasi dari reaktor dan energi yang hilang akan bergantung terhadap temperatur dalam reaktor dan juga temperatur plasma yang meninggalkan reaktor, di mana kedua temperatur sama apabila pencampuran sempurna dan perpindahan energi panas dari plasma ke bahan yang diolah selama waktu tinggal terjadi secara sempurna. Next. Kemudian untuk metode dalam jurnal ini menggunakan empat metode yaitu gas melting plasma arc torches of transfer mode. Ini teknologi ini menggunakan listrik arus DC dengan elektroda yang terbuat dari tungsten dan tembaga dengan menggunakan berbagai macam gas untuk sumber plasma yaitu argon, nitrogen, oksigen, dan juga lain-lain. Kemudian untuk metode yang kedua ada gas plasma arc torches of non-transferred mode. Ini menggunakan arus listrik AC dan juga DC dengan elektroda tembaga dan juga menggunakan berbagai macam gas untuk sumber plasma yaitu udara, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Kemudian untuk metode yang ketiga ada steam plasma arc torches of non-transferred mode. Ini menggunakan steam selain udara di dalam plasma torch yang tidak menimbulkan masalah bagi nitrogen. Selama proses gasifikasi ini, berbagai jenis bahan dan dapat disederhanakan dengan sistem pembersihan gas yang diperoleh. Kemudian metode yang terakhir ada New Steam Plasma Arc Torches of Transferred Mode. Ini menggunakan arus listrik DC untuk membangkitkan plasma dari steam dengan daya hingga 600 kW dengan katoda yang terbuat dari tungsten yang dilindungi dengan gas argon. Kemudian untuk pembahasannya, teknologi plasma torch ini seperti obor super panas yang menggunakan listrik untuk mengubah gas menjadi plasma. Nah, obor ini sangat efisien, bisa mengubah hampir semua bahan menjadi gas lain yang berguna. Dengan teknologi ini, kita bisa mengubah sampah organik atau biomasa menjadi gas yang bisa dijadikan bahan bakar atau syngas, atau langsung diubah menjadi listrik. Prosesnya bersih dan efisien, bahkan bisa menghasilkan energi lebih banyak dari yang kita gunakan untuk mengolah sampahnya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada gambar ini ada proses biomasa, drying, pyrolysis, combustion, atau pembakaran, dan juga reduction atau reduksi. Nah, pada gasifikasi ini terjadi ya dari 5 proses tadi. Pada pyrolysis ini merupakan penerapan panas pada biomasa mentah tanpa udara untuk memecahnya menjadi arang dan berbagai gas dan cairan tar. Nah, proses ini pada dasarnya adalah pembakaran. Nah, biomasa yang mulai terurai ini setelah suhunya naik di atas sekitar 240 derajat ini
terurai menjadi kombinasi padatan, cairan, dan juga gas. Padatan yang tersisa biasa kita sebut sebagai arang. Nah, gas dan cairan yang dilepaskan ini secara kolektif kita sebut dengan tar. Kemudian pada proses reduction sharp ini, proses pelepasan atom oksigen dari produk pembakaran molekul hidrokarbon, sehingga molekul tersebut itu kembali ke bentuk yang dapat terbakar lagi. Nah, reduksi ini proses kebalikan langsung dari pembakaran. Pembakaran itu merupakan proses kombinasi gas yang mudah terbakar dengan oksigen untuk melepaskan panas dan menghasilkan uap air dan juga karbon dioksida sebagai produk limbahnya. Dan reduksi ini merupakan penghilangan oksigen dari produk limbah pada suhu tinggi untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar. Nah, pembakaran dan reduksi ini merupakan reaksi yang sama namun berlawanan. Tapi sebagian besar lingkungan pembakaran itu keduanya beroperasi secara bersamaan dalam beberapa bentuk keseimbangan dinamis dengan gerakan berulang bolak-balik antara kedua proses tersebut. Kemudian, jadi kesimpulannya, gasifikasi plasma ini merupakan teknologi untuk utilisasi energi dari bahan-bahan buangan organik seperti biomasa yang memanfaatkan teori termodinamika dalam prosesnya. Komputasi teori termodinamika ini memperlihatkan bahwa gas yang bersih itu dari gas-gas lain dapat tercipta dengan cara mengatur serta menjaga temperatur proses pada nilai tertentu. Teknologi plasma torch ini dapat mengkonversi biomasa menjadi gas atau menjadi sumber energi yang ramah lingkungan untuk membangkit listrik. Namun kelemahan dari sistem gasifikasi ini biaya investasi yang mahal dan kalau dibandingkan dengan teknologi gasifikasi konvensional itu jauh lebih kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.